Oke, jadi aku bikinin video buat pemasangan WordPress-nya. Eh, Oke, ini nggak akan lama, jadi aku bikin cepat aja. Jadi sebelumnya ini SAM-nya udah running ya. Jadi apa aja sama MySQL ini udah running. Lalu kita bikin database-nya ya. Karena udah aku bikin yang buat Jedox ya ini. Kita bikin yang kedua. Ini pakai WordPress 2. Kita create. Oke, udah create. Terus sekarang kita ke ini. Kita pindahin folder WordPress-nya. Jadi folder ini didapat dari ini ya. Ini diekstrak jadi folder WordPress. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari website WordPress-nya gitu. Oke, ini kita copy, kita paste ke SAM, exam ya, htdocs. Oh, oh iya, aku lupa. Jadi sebelumnya kita ubah namanya dulu, WordPress 2. Jadi biar enak ya. Oke. Nah, kita paste. Kita tunggu dulu. Oke, sudah. Terus kita masuk ke folder WordPress 2 nya. Ini kita duplicate, klik Ctrl C, Ctrl V, terus kita rename jadi wp-config aja. Lalu kita buka Visual Studio Code. Biasanya aku langsung buka ini sih, buka apa ini, satu folder sih. Ini udah aku buka satu folder, jadi kelihatan semua kan. Ini file-filenya, folder di dalamnya juga kelihatan. Kita klik yang wp strip config.php, terus kita ini sesuaiin dengan nama database yang udah kalian buat ya. Tuh. Oke, terus ini by defaultnya ini root. By defaultnya juga nggak ada password, tapi kalau kalian kasih password sebelumnya, kalian tulis password kalian. Oke, itu titik putih ini berarti ketika kalian melakukan perubahan dan belum di save itu akan muncul titik putih. Jadi kita klik Ctrl S. Nah, itu kan hilang kan, berarti udah disimpan gitu. Info yang tidak penting tapi akan berguna seenggaknya. Oke, kita kembali ke ini localhost ya. Ini udah ada new tab localhost WordPress 2. Kita klik di sini. Oke, kita masuk ke halaman awal ya. Ini ada bahasa Indonesia sama bahasa Jawa sih kalau kalian mau milih. Nah, ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi kita pilih English saja. Oke. English, terus ininya kita isi sembarang aja lah, gak apa-apa. Ini admin. Oke, terus ini emailnya juga terserah kalian. Oke, install. Nah, sudah berhasil terinstall WordPress-nya teman-teman. Kita login ya, kita login pakai data yang tadi, admin dan admin. Remember me dicek aja gak apa-apa. Kita login terus. Nah, ini halaman dashboard awal ya teman-teman, dashboard yang paling awal. Kalau kalian mau kalau kalian mau lihat tampilannya WordPress kalian itu ini alamatnya. Jadi localhost garing nama folder kalian gitu. Harusnya nama folder sama nama database disamain aja ke apa sih. Gini, tampilan paling awal. Ini tema basic sih kayaknya, tema yang paling basic banget. Terus oke. Jadi setelah ini udah selesai kan, instalasinya udah selesai. Sekarang kita masuk ke pemasangan tema sama plugin ya, plugin ya, gitulah penyebutannya. Oke, kita kembali ke folder ini.
Jadi temanya ini Astra, bisa kalian cek di Google Docs ya. Aku nyarinya di mana, sama pluginnya juga aku nyarinya di mana. Jadi ini di copy aja dua-duanya gak apa-apa, langsung kita taruh di WordPress-nya. Nah ini kan ada WP admin content include ya. Kita select yang WP strap content, kita paste di sini. Oke. Nah itu kan ada beberapa folder ya, plugin, themes, uploads. Nanti folder plugin dimasukin ke plugin, folder tema dimasukin ke themes gitu. Ini kan temanya Astra ya, kita Ctrl X ya buat cut, kita paste di sini. Nah kita sudah, terus WordPress SEO itulah apalah, kita cut juga, kita paste di plugin. Nah sudah, oke. Kita kembali ke ininya ya, kita kembali ke sini, terus kita cek apakah udah kedetek apa belum di appearance themes. Nah ini udah kedetek, kita activate itu, kita activate. Sudah, new theme activate visit site gini. Jadi kita refresh di sini. Nah ini kan udah berubah ya dari sebelumnya. Kalau misalkan kalian mau customize-nya itu klik ini aja, klik itu, nanti customize temanya ya. Customize temanya ini kan kayak gini ya, kalian bisa ubah kayak warnanya, terus ini ya, ini semacam stylenya ya, style fontnya, lalu ya gitu-gitu aja sih. Buttonnya juga bisa kalian ubah gitu. Oke, terus ini juga bisa diatur sih, kalian mau langsung publish, schedule, save draft, bisa kayak gitu-gitu. Oke, nggak terlalu penting sih, tapi mungkin akan berguna kalau kalian pengen mengcustom dengan gaya kalian gitu. Ini juga ada kayak di sini akan muncul gini ya juga sih, kayak menu tambahan mungkin ya, kalau aku bilang menu tambahan kayak gini. Jadi bisa kalian cek sendiri lah nanti ya. Oke, setelah tema kita cek up ke pluginnya dulu ya, ke plugin ini kan, ini tuh yang WordPress SEO tadi ya, kita activate masih loading. Nah ini udah keinstall ya teman-teman, udah keinstall, jadi nanti akan membantu dalam manajemen konten ya. Oke, kita coba post ya, kita jadi di post ini kita bikin kategori dulu ya, biar mudah gitu ya. Misalkan kalau yang di Jedox kan masyarakat informasi ya, masyarakat informasi. Slack ini kayak gini ya teman-teman, edit text ini kan dia ada dua suku kata kan, berarti dia dikasih kayak gini kan, biar apa ya istilahnya ya, URL ya, ini ada kaitannya sama URL sih. Jadi Slack is the URL friendly version of the name gitu. Jadi kalau misalkan dua suku kata ya dikasih kayak gini. Nah gitu. Description, berisi tentang materi dan kontrak kuliah masyarakat informasi. Kontrak mata kuliah mungkin ya. Ini materi, tugas dan gini. Oke. Add new kategori. Nah, ini udah muncul ya di sini. Oh ya, ini ada satu pengaturan yang aku lupa bilang. Udah aku tulis di Jedox. Jadi ini ke setting permalinks. Nah ini kata Pak Anang itu dipilih yang plain aja gitu.
pilih di plan, save change gitu. Oke, udah diupdate, udah ke save ya. Jadi kita lanjut mencoba memposting. Karena udah bikin kategori, kita tag dulu ya. Coba kita bikin tag dulu, kontrak. Ini maksudnya lebih spesifik ya. Jadi bedanya kategori sama teks itu, teks lebih spesifik informasinya. Kalau kategori ini subjek ya, subjeknya gitu. Begitu. Berisi terkait kontrak tiap mata kuliah gitu. Oke. Udah muncul. Jadi langsung kita add new post gitu. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita coba mungkin ya, kontrak mata kuliah masyarakat informasi. Nah ini terus karena saya sudah buka dokumen yang dikirim oleh dosen kita ya, jadi kita copy, kita cuman ngetes anunya aja sih sebenarnya, kita cuman ngetes kayak gininya aja gitu. Oke. Oh bentar, agar lebih tertata ya, kita kasih ini dulu. Udah ya, oke sudah. Lalu nah ini nggak terlalu penting sih teman-teman, kalian bisa coba-coba sendiri sebenarnya, cuman aku praktekin dengan cepet aja. Jadi nanti kalian coba-coba sendiri ngepostnya gitu. Ini udah otomatis ya, dia udah bisa otomatis nyesuaiin mana yang bold mana yang enggak soalnya. Nah sudah oke. Terus ini aku belajar dari Linda sama Mas Ari sih. Jadi kemarin aku nggak nemu terkait ini ya, ini kayak apa ya, foto sampul mungkin ya aku bilangnya. Kita upload, jadi ada memang memang gambar yang kayak gini. Jadi captionnya society. Udah kita coba-coba ya teman-teman ya, gitu. Sama lah, gak apa-apa, nanti kalian atur sendiri. Oke, udah teratur buat foto sampulnya. Ini sih CEO ini buat mengatur terkait biar apa ya, terbaca di Google-nya, karena aku kurang paham ya, mungkin anak-anak lain bisa lebih paham sih gitu. Slug-nya kontrak. Oke, sudah. Meta description, berisi terkait kontrak mata kuliah. Ini kayaknya ada kuning, ada kayaknya harus dibikin sampai hijau sih, cuman karena ini cuman coba-coba ya. Tagnya kita isi, kalau nggak salah ini udah langsung ada tag kok. Nah ya kan, kontrak udah bisa gitu, langsung save, langsung publish. Nah udah ke publish, kita refresh. Nah sudah jadi ya teman-teman ya, sudah jadi ini postingannya. Oke, sudah bisa ngepost ya. Oke, sudah publish, aman. Page ini sebenarnya sama sih. Jadi kalian misalkan add new ya, misalkan aku mau bikin terkait DMCA gitu. DMCA ini semacam copyright gitu ya, aku copy dari sini ya, copy dari sini,
karena aku malas membaca dan malas membuat, jadi langsung copy paste saja. Sini wis diisi ngawur aja gak apa-apa. DMCA gitu, gak perlu terlalu formal lah, publish tuh. Nah, sudah ini langsung kayak gini ya, langsung muncul. Nah, sekarang kita coba ngatur menunya ya teman-teman ya. Behance menu. Nah, ini kita kasih nama dulu admin gitu, gak apa-apa sih, kita kasih yang itu aja. Nah, lo salah rek, sorry ini dicentang dulu ya. Yang menu setting ini sebenarnya tergantung sama tema yang kalian terapkan ya teman-teman. Bisa jadi kalau kalian menerapkan tema yang bukan Astra, ini pilihan 3 ini nggak ada, jadi cuman primary sama secondary aja tuh. Terus ya kita samain sama yang Digidoc saja ya, add to menu. Jadi kita bikin dari kategori sama kategori sama itunya. Nah, kayak gini kan, ini berarti sejajar ya. Save menu. Nah, kita cek. Nah, ini kan muncul semua kan. Nah, kalau mau yang kayak drop down gitu, ininya itu tinggal digeser ke kanan gitu. Nah, gitu. Ngeng gitu. Digeser gitu aja kak. Terus save menu gitu. Jadi nanti di sininya itu cuman muncul satu nanti. Nah gini gitu sih. Hup. Nah, kayak gitu. Nanti semakin lama semakin, nah ya kan, kayak gitu lah. Oke, materi yang TM yang hari Sabtu itu seperti itu ya. Mungkin udah cukup, jadi bisa aku akhiri. Sisanya kalian baca di Jidok saja. Oke, thank you ya. Itu video yang sangat singkat. Bye bye.